Habis melamun dan memikirkan masa depannya Jim, dia tersadar, apa itu tadi? Dan pas saat dilihat keluar dari jendela, dibuka jendelanya gitu, dilihat keluar gini, ternyata dia menabrak seseorang yang pada saat itu menyeberangi jalan gitu loh. Ditabrak, dan saking paniknya, dia langsung kabur. Jadi papanya ini karena saking paniknya lihat. Halo teman-teman, sebelum kalian memulai video ini, kalian harus tahu kalau di setiap video Samuel Chris bakal ada giveaway uang tunai sebesar Rp500.000. Bagi kalian yang mau ikutan, caranya gampang banget. Yang pertama, kalian subscribe channel ini, tekan tombol merah yang ada di kanan bawah sini. Yang kedua, kalian follow Instagramku @SamuelChris. Dan yang ketiga, kalian screenshot foto seperti ini yang berada di tengah-tengah setiap video aku. Dan setelah kalian screenshot, bukti screenshotnya kalian kirimkan melalui DM Instagramku. Caranya gampang banget kan? Untuk pemenangnya sendiri, aku akan undi setiap 3 hari sekali dan aku akan undi secara acak. Pemenang akan aku umumin melalui story Instagram dan story YouTubeku. Dan ini semua yang udah pernah menang, guys. Thank you ya Kosem, uangnya sudah Febri terima nih. Terima kasih ya Kosem, uangnya sudah saya terima. Makasih Kak Sam, uangnya udah aku terima. Buat kalian yang belum lihat, langsung aja ikutan. Dengan cara subscribe channelnya Samuel Chris dan follow akun Instagramnya di @SamuelChris. Makasih. Terima kasih. Thank you, bye-bye. So, tunggu apa lagi guys? Langsung aja tuh cari fotonya, screenshot, kirimkan lewat DM, dan semoga beruntung. Hello guys, and welcome back to my channel again, di channel Samuel Chris. Jangan ribut. Kisah hari ini menceritakan tentang seorang ayah dan anaknya yang bernama Jim. Ayahnya ini barusan aja bercerai dengan ibunya beberapa tahun yang lalu, yang membuat ayahnya ini harus berjuang seorang diri untuk membesarkan anaknya ini yang bernama Jim. Jim kebetulan masih duduk di bangku SD kelas 5 pada saat itu. Dan Jim ini walaupun bisa dikategorikan sebagai anak yang broken home, dia ini tetap sangat berprestasi di sekolah. Dia mendapatkan banyak penghargaan dan nilainya pun cukup bagus. Sehingga inilah yang membuat ayahnya sangat sayang dan sangat care terhadap anaknya ini. Dan karena di Amerika, sebenarnya lebih banyak teamwork atau group work atau kerja kelompok dibandingkan dengan tugas individual, makanya Jim ini terkadang harus belajar bersama-sama dengan teman sekelasnya untuk menyelesaikan proyek grupnya ini. Tapi yang menjadi kendala adalah karena di Amerika ini susah banget untuk mencari asisten rumah tangga atau babysitter untuk menjaga si Jim. Akhirnya ayahnya memutuskan bahwa Jim ini gak boleh keluar dari rumah kecuali temennya yang datang ke rumah Jim dan belajar bareng dengan Jim gitu loh. Dikarenakan juga karena ayahnya yang sibuk kerja kantoran sehingga gak bisa mengantarkan Jim ke rumah temennya. Singkat cerita, pada saat itu ayahnya seperti biasa ya, dia mengantarkan Jim ke sekolah. Dan pada saat di mobil mereka berbincang-bincang karena mereka berdua sangat-sangat akrab. Dan papanya berpesan kepada Jim kayak gini. Jim, semoga hari ini kamu bisa lakuin yang terbaik ya di sekolah. Pokoknya I love you, apapun yang terjadi, papa bangga sama kamu gitu loh. Tetap keep prestasi ini, jangan sampai turun. Dan apapun itu, papa tahu kamu sayang papa. Dan papa sangat tahu bahwa kamu juga anaknya suka berjuang dan mau untuk melakukan yang terbaik di dalam edukasimu. Dan si Jim juga membalas. Iya Pak, Jim juga ini mau membanggakan papa gitu loh. Jim juga sayang banget sama papa. Dan singkat cerita, anaknya pas sebelum turun dari mobil dicium di dahinya. Dan pada saat itu say bye-bye melalui jendela. Ada apa? Ada Jim. Akhirnya Jim pergi ke sekolah. Singkat cerita, akhirnya papanya sampai di kantor dan papanya bekerja seperti biasa. Jam pulang sekolah pun tiba. Jim dengan karakternya yang begitu ceria dan sangat-sangat optimis, itu langsung pulang ke rumah dengan mood yang sangat-sangat happy. Main game dan melakukan aktivitas kesehariannya dengan sangat positif. Tapi pada saat hari mulai menjelang sore, itu sekitar pukul 4 sore, dia tiba-tiba teringat bahwa, kalau nggak salah besok ada tugas deh. Dan tugas ini due-nya itu besok, atau harus dikumpulinnya itu besok. Dan karena dia udah mulai panik, dia nggak mau kecewain orang tuanya juga, dia langsung telepon temennya. Bro, gimana nih? Kita besok ternyata ada tugas. Kamu bisa ke rumahku nggak sekarang? Pokoknya aku nggak mau sampai papa tahu kalau aku lupa tugas besok. Gimana ya? Pokoknya kita selesai secepat mungkin. Terus temennya juga kaget. Waduh bro,
Aku juga lupa nih, gimana ya? Papa mama aku lagi di luar dan aku nggak punya uang sama sekali untuk ke rumahmu naik taksi atau naik apa. Gimana ya bro? Dan karena pada saat itu udah lumayan mepet, jamnya juga udah hampir sore, akhirnya Jim memutuskan untuk langsung mengambil sepedanya dan langsung pergi bergegas ke rumah temennya ini. Singkat cerita, Jim akhirnya sampai ke rumah temennya dan mereka belajar bareng seperti biasa. Hari pun mulai malam dan inilah saatnya untuk papanya pulang kerja. Di tengah-tengah perjalanan, papanya menyetir mobil. Papanya berpikir tentang masa depan dari anaknya Jim. Papanya udah memikirkan Gimana ya biar aku bisa gedein anakku ini sampai kuliah? Gimana ya nanti aku harus sediain dananya dan segala macam. Tapi sebelum papanya pulang ke rumah pun, papanya juga sempat membelikan Jim makanan untuk makan malam, ya kan, karena namanya anak satu-satunya. Dan papanya ini sayang banget sama Jim, jadi dia udah peduli banget, dia belikan Jim makanan favoritnya, yaitu pizza pada malam itu. Singkat cerita, setelah membeli pizza, papanya menuju pulang ke rumah. Dan pada saat pulang ke rumah, tiba-tiba papanya menabrak sesuatu. Bang! Yang sangat keras yang membuat kaget. Setelah papanya menabrak sesuatu ini, papanya tersadar karena habis melamun dan memikirkan masa depannya Jim. Dia tersadar, apa itu tadi? Dan pada saat dilihat keluar dari jendela, dibuka jendelanya gitu, dilihat keluar gini, ternyata dia menabrak seseorang yang pada saat itu menyeberangi jalan gitu loh. Ditabrak dan saking paniknya, dia langsung kabur. Jadi papanya ini karena saking paniknya lihat orang itu ketabrak, langsung dia udah nggak lihat siapa yang ketabrak, langsung kabur gitu loh. Singkat cerita, papanya sampai di rumah dan langsung memarkir mobilnya ini di depan rumah. Dan hal yang paling pertama yang ia lakukan adalah ia turun dari mobil, ia langsung cek di bagian depannya. Ada gak yang rusak atau ada gak sesuatu yang membuat mobilnya lecet dan lain-lain. Dan pas dia lihat, ternyata benar. Mobilnya itu masuk ke dalam dikit di bagian bumper depannya ya. Dan ada percikan-percikan darah di bagian kalau kalian tahu bagian mobil depan tuh kan kayak gini anggapannya ya, lampu di sebelah sini, lampu 2 di sebelah sini ya. Di bagian sini itu biasanya ada yang kayak bar bawah kan, yang bagian bawahnya itu. Nah, di situ ada percikan darah. Pas saat dilihat ada percikan darah, papanya langsung ngambil selang dan langsung disiram pakai air. Gak sengaja setelah disiram pakai air, kayak ada sesuatu yang jatuh atau yang keluar dari bagian bawah mobil itu. Dan pas saat jatuh, diangkat kan kayak gini. Ternyata ada jari. Ini adalah jari telunjuk ya. Jadi kayak jarinya itu kepotong gini loh guys, kepotong keluar. Ada jari. Dan tiba-tiba pas saat papanya lihat dengan kagetnya ada jari, tiba-tiba si Jim keluar dari rumah dan langsung tanya, papa lagi ngapain? Langsung saking paniknya, jari ini langsung ditaruh di bawah kaki, diinjek di bawah kaki papanya. Jadi langsung ditaruh di kaki terus diinjek gini. Nggak ada apa-apa kok. Terus papanya tanya kan, kamu ngapain di sini? Kenapa kamu masih di sini malam-malam kayak gini? Terus Jim ngomong, Enggak, Jim cuman pengen cari sesuatu. Ada yang hilang tadi, makanya Jim pengen nyari gitu loh. Tiba-tiba setelah Jim ngomong kayak gitu, papanya langsung otomatis membantu Jim dong nyari kayak, apa sini papa bantu cariin di mana? Sambil ngeliat gini, sambil ngeliat. Tiba-tiba ada satu orang tetangganya dari ujung sana langsung berlari menuju ayahnya Jim dan ngasih tahu gitu loh, teriak-teriak, dengan begitu panik gitu, Dan pada saat datang, Kenapa? Ada apa ini? Ada apa? Tetangganya ngomong, Kamu tahu gak sih dengan begitu panik kan? Kamu tahu gak sih? Anakmu itu barusan ditabrak sama seseorang. Dan yang tabrak ini lari. Dan langsung papanya kayak, apa? Dan pas papanya kayak lihat gini ke Jim udah berlumuran darah dan sudah memegang sebuah jari di sini. Sambil tersenyum ke papanya dan ngomong, ini pak yang selama ini Jim cari. Wow. Jangan repot. Tiba-tiba di tengah malam, ia mendengar ada sebuah ketukan yang berasal dari jendela kamarnya. Tiba-tiba dia melihat keluar dari jendela yang berada di sampingnya dan melihat ada sebuah foto yang tergeletak di atas rerumputan halaman sekolahnya.